Halo Sobat Cek Fakta, kembali lagi bersama kami yang selalu menyajikan ulasan mendalam, akurat, dan penuh perspektif luas tentang dunia sepak bola tanah air. Dan kali ini kita akan membahas sebuah penghormatan besar yang layak diberikan kepada mereka yang paling berjasa sepanjang perjalanan timnas Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Karena di balik setiap gol, setiap tackle, setiap sorakan, serta setiap keputusan strategis, ada individu dan kelompok yang memberikan dedikasi luar biasa demi mengangkat harkat dan martabat sepak bola Indonesia ke panggung dunia. Dan ketika kita bicara tentang kata respect, itu bukan sekadar slogan kosong, melainkan penghargaan atas kerja kolektif yang tidak selalu terlihat mata, tapi terasa dampaknya dari Sabang sampai Merauke, dimulai dari para pemain yang berjuang habis-habisan di lapangan, baik mereka yang bermain penuh sorotan maupun yang tak selalu tampil di starting lineup. Sebab setiap nama dalam skuad memberikan kontribusi berbeda. Dan itulah alasan mengapa keberhasilan di fase kualifikasi ini bukan milik satu orang saja, melainkan kekuatan kolektif yang dipadukan dengan strategi, visi panjang, dan tekad kuat untuk mematahkan stigma lama bahwa sepak bola Indonesia tak bisa bersaing di level dunia. Dan jika kita menyebut nama-nama kunci, tentu ada sosok-sosok seperti Marcelino Ferdinand yang menjadi jantung kreativitas di lini tengah, berani mengambil risiko, percaya diri dalam giringan dan passing, serta tak ragu mengancam gawang lawan dari luar kotak penalti. Lalu ada Pratama Arhan yang meskipun sempat diragukan oleh sebagian publik tetap menunjukkan kualitas dan kemampuan lemparan jauhnya yang sering menjadi senjata rahasia Garuda. Belum lagi ketenangan Hernando Are di bawah Mister yang beberapa kali melakukan penyelamatan krusial di momen genting, serta ketangguhan pemain naturalisasi seperti Jordi Amat, Sandy Walsh, dan Tam Hei yang menambah warna baru dalam permainan, dan tentu saja kontribusi Rafael Struijk dengan pressing agresif serta ruang gerak yang membuka peluang bagi rekan setim. Sementara itu di lini tengah ada Evergener dan pemain muda lainnya yang menunjukkan kedewasaan taktik melebihi usianya. Dan jangan lupa keberadaan para pemain senior seperti Fahrudin dan Aven Dimas yang mungkin tak selalu jadi starter tapi tetap berperan sebagai penyimbang atmosfer tim. Lalu di lini depan, kita tak bisa mengabaikan peran striker seperti Dimas Drajat atau Ilijah Spasojevic yang meskipun tak selalu mencetak gol, memberikan tekanan fisik kepada lawan serta membuka ruang untuk pemain lain, dan tentu saja dukungan dari para pemain cadangan juga tak bisa diremehkan. Karena mereka menjaga kompetisi internal tetap sehat dan menciptakan kedalaman skuad yang sebelumnya jarang dimiliki Indonesia. Namun keberhasilan ini tidak hanya karena para pemain, sebab pelatih memiliki porsi besar dalam membangun mental, strategi, serta identitas permainan, dan meskipun saat ini Patrick Kluivert sedang memimpin dengan segala dinamika dan sorotan yang mengiringi, kita juga tidak bisa melupakan jejak besar Shin Tae-Yang yang membentuk fondasi timnas dengan kedisiplinan, regenerasi, dan keberanian memainkan pemain muda serta membawa keberanian mental melawan tim-tim kuat Asia. Sebab tanpa pondasi itu perjalanan di kualifikasi ini mungkin tak akan sekuat sekarang, dan Kluivert sendiri terlepas dari kritik publik tetap memiliki andil dalam meneruskan tata kelola skuad, mengelola latihan, serta menjaga momentum agar tim tetap kompetitif meskipun tentu ada ekspektasi besar agar ia lebih adaptif dalam membaca karakter pemain lokal dan tak hanya bergantung pada nama besar sebagai mantan bintang Eropa. Dan dalam konteks kerja pelatih, kita juga wajib mengapresiasi tim pelatih pendukung seperti asisten pelatih, pelatih kiper, analis taktik, fisioterapis, hingga tim medis yang bekerja tanpa sorotan, tapi memegang peran vital menjaga kondisi fisik dan mental para pemain. Lalu kita beralih ke federasi, karena sebesar apapun kemampuan tim, tanpa dukungan administratif, logistik, dan kebijakan strategis, perjalanan kualifikasi tak mungkin berjalan mulus. Dan dalam beberapa tahun terakhir, PSSI di bawah kepemimpinan baru mulai menunjukkan pergerakan lebih nyata dalam pembenahan infrastruktur, naturalisasi pemain, pengelolaan jadwal liga agar seimbang dengan kebutuhan timnas, serta membuka akses pemain keturunan untuk memperkuat skuad. Meskipun tentu kritik tak pernah absen, tapi keberhasilan mengamankan laga-laga penting, mengordinasi training camp di luar negeri, serta menjaga komunikasi dengan klub-klub Asia dan Eropa patut diapresiasi.
Sebab itu bukan pekerjaan ringan dan masih banyak pihak lain di struktur federasi yang tak disebutkan namanya namun bekerja di balik layar mulai dari pengurus staf administrasi hingga tim logistik yang memastikan setiap urusan teknis berjalan lancar sebelum dan sesudah pertandingan, tetapi ada elemen lain yang kekuatannya tak bisa diukur dengan angka, yaitu para supporter. Karena sepanjang perjalanan kualifikasi Piala Dunia 2026, supporter Indonesia menunjukkan loyalitas yang mungkin tidak dimiliki banyak negara lain. Mereka memenuhi stadion kandang, menggelar koreografi, menyanyikan yel-yel tanpa lelah, bahkan rela datang ke luar negeri demi memberikan dukungan langsung, entah itu di Malaysia, Thailand, Qatar, atau negara lain tempat tim berlaga, dan dukungan digital pun tak kalah masif dengan jutaan komentar, unggahan, serta konten kreatif yang menjaga semangat tim tetap menyala, meskipun kadang kritik keras juga muncul, tapi justru itulah dinamika emosional khas pendukung Indonesia. Mereka bisa mencaci saat kecewa, tapi bisa mengangkat setinggi langit saat bangga, dan keberadaan mereka di stadion sering menjadi faktor psikologis yang memengaruhi mental lawan, sebab atmosfer stadion Indonesia dikenal bising, intim, dan penuh energi, yang membuat tim lawan merasa tertekan sejak menit pertama, dan supporter juga memberi tekanan sosial dan moral kepada PSSI agar terus memperbaiki tata kelola, serta mendukung pemain muda agar mendapat kesempatan berkembang. Maka dari itu, jika kita membicarakan kata paling berjasa, tidak adil bila hanya menunjuk satu individu atau satu kelompok, karena keberhasilan dalam kualifikasi ini merupakan mosaik besar dari kerja kolektif, mulai dari pemain inti, cadangan, pelatih kepala, tim teknis, pengurus, federasi, kementerian terkait, klub asal para pemain, hingga para supporter di dalam dan luar stadion, dan keberhasilan lolos fase demi fase bukan hanya soal penguasaan bola atau strategi, tapi juga soal koordinasi, finansial, logistik, mental, rekam jejak, hingga narasi yang menggerakkan harapan bangsa. Dan meskipun jalan menuju Piala Dunia 2026 masih panjang dan penuh rintangan, apresiasi terhadap mereka yang telah berjasa tidak boleh ditunda sampai hasil akhir tercapai, sebab semangat itu justru menjadi bahan bakar untuk terus melaju. Namun dalam perjalanan ini kita juga harus jujur bahwa masih ada kekurangan yang perlu dibenahi, baik dari segi teknis, komunikasi pelatih, transparansi federasi, maupun kedewasaan supporter dalam memberi kritik yang membangun, dan ke depan harapannya adalah agar semua pihak tetap bersatu, tidak mudah terpecah oleh drama sesaat, karena tujuan utama tak berubah, melihat Indonesia tampil di panggung Piala Dunia dan bukan sekadar menjadi pelengkap, tapi kompetitor yang diperhitungkan, dan untuk itu kontinuitas program, kestabilan psikologis, serta dukungan kolektif adalah kuncinya. Dan ketika publik memberikan respek, itu bukan berarti memuji secara buta, melainkan mengakui dedikasi nyata yang telah ditunjukkan sejauh ini, serta mendorong agar semangat itu tidak padam di tengah tekanan, sebab setiap laga kualifikasi bukan hanya tentang menang atau kalah, tetapi tentang perjalanan menuju sejarah, dan bangsa ini layak melihat mimpi besar itu terwujud suatu hari nanti. Dan sebelum kita akhiri pembahasan panjang ini, kami dari Cek Fakta ingin mengingatkan bahwa perjuangan belum selesai. Jalan masih panjang, tapi mereka yang sudah mengukir kontribusi pantas mendapatkan penghormatan, karena mereka telah menjadi bagian penting dalam babak baru sepak bola Indonesia. Maka teruslah dukung dengan cara yang sehat, terus ikuti informasi valid, dan hindari terpancing narasi menyesatkan yang bisa merusak momentum. Dan di akhir pembahasan ini, kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah menjadi bagian dari perjalanan luar biasa ini. Dari pemain sampai supporter, dari pelatih sampai pengurus federasi, kalian semua adalah alasan mengapa harapan tetap menyala. Dan demikian ulasan panjang kita kali ini. Jangan lupa dukung terus channel Cek Fakta dengan subscribe, like, dan bagikan agar semakin banyak orang mendapatkan informasi yang berimbang dan mendalam. Sampai bertemu di pembahasan berikutnya. Salam hormat dan respect selalu untuk kalian semua dari Cek Fakta.